Halo adik-adik, jumpa lagi di channel saya. Kembali lagi kita belajar bersama-sama tentang relasi dan fungsi. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang relasi. Dan saat ini kita akan lanjut belajar tentang fungsi. Selamat belajar, semoga berhasil dan sukses buat adik-adik sekalian. Fungsi merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A, daerah asal atau domain, tepat satu pada himpunan B, daerah kawan atau kodomain. Nilai yang diperoleh disebut daerah hasil atau rank. Adik-adik, ada tiga hal, ada tiga kata yang adik-adik mesti ingat. Jadi himpunan A disebut daerah asal atau bisa juga disebut dengan domain. Dan himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain. Nah, nilai yang diperoleh dari himpunan A dan himpunan B disebut daerah hasil atau rank. Jadi ada tiga kata tadi yang mesti adik-adik harus ingat dulu. Oke, kita lanjut ya. Contohnya nih, contoh. Perhatikan diagram panah di bawah ini. Himpunan A anggotanya 0, 2, 4, dan 6. Himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, himpunan A ini disebut daerah asal atau domain, dan himpunan B ini disebut daerah kawan atau kodomain. Nah, hasil dari nilai dari himpunan A dengan himpunan B ketika sudah dipasangkan, maka disebut daerah hasil atau rank. Dan daerah hasilnya itu 1, 2, 5. Oke adik-adik, paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, notasi fungsi. Fungsi atau pemetaan dapat dinotasikan dengan huruf kecil. Bisa A, bisa F, bisa G, bisa H, bisa Y. Terserah ya, yang penting harus huruf kecil. Ini nih, huruf kecil. Misalnya F memetakan X ke Y. Nah, katanya dibaca F memetakan X ke Y. Ingat ya adik-adik ya, F memetakan X ke Y. Dibaca ini adik-adik. Nah, misal bisa juga ditulis seperti ini, Y sama dengan Fx. Dibaca sama dengan F dari X. Digunakan untuk menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Jadi Y ini fungsi dari si X. Suatu fungsi juga dapat dinyatakan dengan tiga cara. Sama seperti relasi adik-adik, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Contoh nih, diketahui himpunan A-nya A, I, U, E, O. Dan himpunan B-nya 1, 2, 3, dan 4. Nah, pertanyaannya, buatlah diagram panah yang menunjukkan pemetaan F yang ditentukan oleh A ke 1. Jadi A ke 1, I ke 2, U dipasangkan ke 1 lagi, E dipasangkan lagi ke 4, dan O dipasangkan lagi ke 2. Sudah ditentukan ya, tinggal dikasih tanda panah gitu ya. Yang kedua atau yang B, nyatakan pula dengan diagram kartesius. Yang C-nya, nyatakan pula fungsi F sebagai himpunan pasangan berurutan. Oke, ini lagi nih, lanjut. Nah, tadi kan A, I, U, E, O. B-nya anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Tadi kan sudah dibuat nih. A katanya harus dipasangkan dengan 1, I-nya harus dipasangkan dengan 2, U-nya dipasangkan dengan 1,
E-nya dipasangkan dengan 4, dan O dipasangkan dengan 2. Oke, adik-adik lihat nih. Di sini ada 3 yang tidak mempunyai pasangan. Adik-adik perlu ingat bahwa yang harus dipasangkan itu yaitu domain. Jadi yang mesti dapat pasangan satu, tepat satu hanya domain atau daerah asal. Kalau kodomainnya tidak mesti ya. Jadi kodomain ini boleh selingkuh. Sekali lagi, kodomain boleh selingkuh dan juga boleh tidak punya pasangan ya. Jadi yang domain ini orangnya setia ya. Yang kodomain ada yang jomblo tapi ada juga yang tukang selingkuh. Adik-adik mesti ingat loh. Jadi fungsi itu bahwa domain atau himpunan A atau daerah asal mesti dapat pasangan itu tepat satu pada himpunan B. Tetapi himpunan B-nya tidak mesti tepat satu punya pasangan, boleh selingkuh dan juga boleh tidak punya pasangan. Oke adik-adik, kita lanjut ya. Nah, diagram kartesius tinggal dibuat seperti ini tadi. A dihubungkan dengan 1, I-nya dihubungkan dengan 2, U-nya dihubungkan lagi dengan 1 garis ini nih, garis 1 ini. E-nya dihubungkan ke atas dengan 4 dan O-nya dihubungkan lagi ke 2. Gitu ya, adik-adik. Nah, selanjutnya jika dibuat menjadi himpunan pasangan berurutan ya tinggal dipasangkan saja A, 1, I, 2, U, 1, E, 4, O, 2. Caranya begitu adik-adik ya. Nah, banyaknya pemetaan atau fungsi dari dua himpunan. Nah, ini definisinya jika banyak anggota himpunan A sama dengan A dan banyak anggota himpunan B sama dengan B, maka banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B adalah B berpangkat A dan himpunan B ke himpunan A adalah A berpangkat B. Ini adik-adik tinggal dibalik saja ya. Misalnya nih dari A ke B, berarti B-nya di depan, A-nya jadi pangkat. Nah ini dari B ke A, jadinya A-nya yang di depan, B-nya jadi pangkatnya. Tetapi dibuat hanya perubahan, yang ini kan huruf besar, di sini jadi huruf kecil gitu ya. Oke adik-adik, contohnya berapa banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi untuk pemetaan berikut. Nah katanya himpunan A-nya anggotanya si A dan himpunan B-nya anggotanya si 1. Nah kalau saya tanya berapa banyak anggota himpunan A? Ya 1, kan cuma si A. Banyak anggota himpunan B? Ya cuma 1 juga, yaitu si 1. Nah yang B-nya dari himpunan C sama dengan 1 dan D mempunyai anggota A dan B. Jadi banyak anggota si C ini 1 saja. Banyak anggota himpunan D ada 2, yaitu siapa? A dan B. Nah yang C, dari himpunan E, A, B, anggotanya katanya A dan B. Berarti banyak anggota himpunan E, yaitu 2. Dan banyak anggota himpunan F, 1. Oke yang D, himpunan G, anggotanya 1. Himpunan H, anggotanya A, B, C. Berarti anggota himpunan H itu banyaknya 3. Yang ini banyaknya 1. Yang I, anggotanya ada 2, yaitu 1 dan 2. Yang J, anggotanya ada 2 juga, yaitu A dan B. Oke, dari himpunan K ke L, berarti K dan L ya. K-nya anggotanya ada 5 ya, 2, 4, 5. Si L-nya anggotanya ada 3, yaitu 1, 2, dan 3. Yang M, anggotanya ada berapa adik-adik? Ada 4 ya. Dan N-nya anggotanya ada 5. Ini kan 4, anggotanya 4 nih, yaitu A, B, C, dan D. Nah caranya begini. Tadi kan banyak anggota himpunan A kan 1, banyak anggota himpunan B kan 1 juga. Jadi kalau ditanya banyak pemetaan dari A ke B ataupun dari B ke A ya tetap 1 pangkat 1 ya 1 gitu loh. Misal nih banyak pemetaan dari
C ke D, berarti kan D-nya ada 2 nih. C ke D, D-nya ada 2, C-nya ada 1, berarti 2 berpangkat 1 dengan 2 gitu ya adik-adik ya. Nih yang C, banyak anggota himpunan E. NE itu dibaca banyak anggota himpunan E. NF berarti itu artinya banyak anggota himpunan F. Anggotanya banyaknya ada 2, anggota himpunan F banyaknya ada 1, sehingga kalau ditanya banyak pemetaan dari himpunan E ke himpunan F, berarti 1 berpangkat 2. Dibalik ya adik-adik ya. Yang G ini ada himpunannya katanya banyaknya 1, dan yang H banyak anggotanya 3. Berarti 3 berpangkat 1, hasilnya 3. Oke, begitu seterusnya adik-adik. Coba nih yang banyak-banyak dulu ya. Yang ini. Katanya banyak anggota himpunan K yaitu 5 dan banyak anggota himpunan L yaitu 3. Jika ditanya pemetaan atau banyak pemetaan dari K ke L, berarti L berpangkat K yaitu 3 berpangkat 5. Ini 3, ini 5, berarti 3 berpangkat 5. Hasilnya 243. Itu ya. Oke, adik-adik coba nanti dipahami lagi, bila perlu ditulis ke bukunya, dipelajari lagi. Oke adik-adik, sampai di sini mungkin adik-adik ada yang mau bertanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Jangan lupa adik-adik yang sudah lihat video ini, yang sudah nonton video ini, boleh di-share ke teman-temannya. Kemudian jika suka dengan video ini, boleh di-like dan jangan lupa subscribe. Adik-adik semoga sukses dan semoga berhasil, dan berharap kakak bisa memberikan yang terbaik untuk adik-adik sekalian. Terima kasih, thank you for watching, see you next video, dan salam sehat.